Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Alhamdulillah hari ini Kang Joy lagi bareng dengan Ketua Kabut Indonesia, Pak Beni Rubini STMN. Apa kabar Pak Beni? Alhamdulillah Kang Joy sehat. Sehat, alhamdulillah. Kita ngopi-ngopi ya, enak banget nih Ya. Cuacanya cukup sejuk ya. Sejuk-sejuk. Ngopi ya. Ngopi dulu atuh ya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Silakan. Ini teh apa Pak Beni? Itu ya kopi ala kabut aja. Kopi ala kabut. Iya banyak sih. Kopi susu ini ya memang kita nge-roasting sendiri. Bener. Jadi wanginya beda. Banyak sih dengar-dengar kalau di kabut itu ngopi gitu Pak Beni. Ini kebetulan ini punya luwak nih Kang Joy. Asik. Roasting sendiri. Harus dicoba dulu ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gini Pak Beni, banyak yang bertanya kabut itu apa dan kapan berdiri sih Pak Beni? Kabut itu dulu awalnya ya, kabut itu adalah komunitas peduli Bandung Utara. Komunitas peduli Bandung Utara. Ya, sejak 2015 ya. Kemudian kita berubah menjadi Kabut Indonesia karena tidak mau dibatasi oleh teritorial. Karena kita sifatnya kan mimpi ya. Iya betul mimpi. Kalau mimpi itu kita bukan program ya, mimpi ya. Jadi mimpi-mimpi itu tidak boleh dibatasi. Sehingga kita tidak lagi menjadi komunitas Bandung Utara tapi Kabut Indonesia. Kabut Indonesia. Kabut Indonesia. Segmen dari kegiatan Kabut Indonesia ini ke arah mana Pak Beni? Ya dulu kan sejarahnya kita itu merasa prihatin ya dengan banyaknya sampah liar. Kemudian kita coba menggalang ya teman-teman ya, ngajak teman-teman untuk melakukan bersih-bersih di jalan waktu itu awal. Mulai dari 5 orang naik 10 orang, akhirnya sampai ribuan orang kita ajak gitu untuk membersihkan jalan-jalan dan di lingkungan sekitarnya ya, karena kepentingan kita terhadap lingkungan aja, ingin lingkungan itu menjadi bersih, segar, tidak banyak polusi. Itu mungkin mimpi kita ya. Mimpi kita. Wah, luar biasa ya. Jadi Kabut Indonesia itu banyak mimpi, cuman terrealisasi, itu bedanya. Pak Beni, selain tadi kan ngambil sampah kan, di kita mah nggak gitu. Sekarang diambil, tunggu sejam 2 jam atau besoknya udah banyak lagi. Gimana antisipasinya teman-teman di Kabut ini tidak frustasi gitu? Ya, memang banyak teman-teman kita itu tadi merasa awalnya ya merasa frustasi ya, ini adalah ladang amal kita gitu ya, bahwa jangan kalah sama yang membuang sampah. Ya udah, membuang sampah kita ambil, buang sampah kita ambil. Jadi setiap orang membuang sampah itulah amal kita gitu. Iya. Jadi kita ya akhirnya melakukan sosialisasi ya ke masyarakat. Ya sebetulnya ya pada intinya orang yang membuang sampah itu kan ingin rumahnya bersih gitu. Iya emang. Nah, kenapa dia harus membuang sembarangan? Nah, kita coba kelola, kita kasih solusi. Ya solusinya tadi ada beberapa macam untuk menangani masalah sampah itu. Nah, tadi kan solusi-solusi Pak Beni ya. Kabut Indonesia sendiri punya berapa metode atau metode apa saja untuk mengajak masyarakat bisa awareness terhadap permasalahan sampah ini? Yang pertama, sampah itu kalau terlalu banyak, sebetulnya banyak ya macamnya, cuman kita minimal dibagi 2 dulu ya. 2 ya? 2, sampah organik, makanan, bekas makanan gitu ya, buah-buahan, sayuran. Kemudian sampah anorganik, sampah plastik, kertas, logam, kaca, itu dibagi 2 aja dulu minimal gitu ya. Nah setelah dibagi 2 baru itu bisa diproses. Jadi kalau tidak dilakukan pemilihan sampah di rumah, itu kita tidak bisa angkat tangan, tidak bisa memproses karena kesulitan. Saya pernah coba, kalau sampah yang dicampur itu ya udah kita angkat tangan, nggak bisa. Tidak bisa diproses sama sekali. Sempat Pak Beni, saya punya beberapa teman di salah satu kota. Jadi ada sosialisasi untuk memilah sampah. Ya. Nah,
ketika mereka udah dipilah, tapi ketika pengangkutan tetap aja disatuin gitu. Menurut Pak Benny gimana nih? Itu memang harus mulai dari hulu sampai hilirnya harus dipisah gitu ya. Tidak bisa sekarang di hulunya dipisah, di hilirnya disatukan lagi, percuma dong. Cuma ya. Kabut sendiri dicoba. Untuk sampah organik kita diambil hari Senin. Oke. Jadi member kita yang menjadi waktu itu menjadi objek uji coba itu harus tadi dipilah dua ya, organik dan non organik. Nah, yang organik kita ambil hari Senin. Oke. Yang non organiknya kita ambil hari Selasa. Yang organik kita proses menjadi composting atau menjadi bahan makanan untuk BSF, maggot BSF ya. Apa tuh BSF tuh? Itu semacam bakteri pengurai ya, binatang pengurai lah, semacam belatung. Tapi dia sangat lahap, kemudian bisa mengurai sampah organik dalam waktu cepat. Dan si BSF ini bisa menjadi makanan untuk unggas, untuk ikan. Itu sangat bagus, konsentratnya sangat tinggi, sehingga bagus sekali untuk pakan ternak. Artinya dari sampah ini sangat-sangat berguna kan? Artinya untuk pakan tadi kan ya, dengan metode BSF menghasilkan pakan gitu ya. Iya, sangat berguna. Sangat. Jadi sebetulnya sampah itu semua bisa diolah gitu ya. Oke. Jadi bukan lagi masalah sebetulnya. Organik bisa diolah tadi, bisa untuk pakan maggot atau jadi composting. Composting itu nanti bisa dipakai lagi untuk pupuk organik gitu ya. Ada pupuk organik cair, POC namanya, ada pupuk organik buat sendiri ya. Kita punya produk namanya si jempol. Si jempol apa? Si jempol itu apa? Si jempol itu pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan. Unsur utamanya adalah kotoran dari sapi ya. Ya kita campur, difermentasi pakai M4, kemudian diolah, dikeringkan, jadilah pupuk organik. Dan itu sudah standar, sudah SNI kandungannya, sudah luar biasa sebetulnya. Ini kemarin kita gede-gede itu kemarin, sayang ini sudah dipanen nih. Inovasi yang sangat luar biasa berarti. Oke, Pak Benny kan tadi sampah organik nih. Nah, sekarang anorganik gimana di Kabut Indonesia, Pak Benny? Nah, untuk anorganik ini ya sejak 2019 kita itu membentuk bank sampah induk kabut. Bank sampah induk kabut. Nah, waktu itu ada beberapa RW di Kecamatan Cisarua dan Parongpong bergabung. Awalnya itu sebelum pandemik itu ada 19 unit. Cuman karena pandemik tuh jadi yang aktif hanya di bawah 10 waktu itu, hanya 7 ke 9 gitu ya. Sekarang yang sampai sekarang. Nah, sampah organik ini tadi kita masukkan ke bank sampah. Itu bisa di recycle kembali, hapus plastik, terutama plastik mungkin ya. Itu bisa diserap gitu. Jadi tidak lagi bertebaran, tidak lagi ke TPA, tapi diserap dan dibuat bentuk baru dari sampah anorganik tadi. Biasanya ada bank sampahnya juga. Ada satu lagi. Apa tuh? Nah, ini kan ada sampah yang tidak bisa diserap oleh bank sampah. Oh iya benar ya, nggak semua laku gitu ya. Ada residu tuh seperti bekas Indomie apa gitu ya, kresek. Nah, itu kita punya pembakaran tanpa asap. Pembakaran tanpa asap. Maksudnya gimana nih? Kan sebetulnya kenapa sih nggak boleh dibakar? Nah, itu benar. Benar kan? Boleh di kenapa sih kita ya? nggak boleh dibakar? Karena kan menimbulkan polusi tadi, ada karbon dioksida, kemudian ada metan, ada dioksin, itu berbahaya dan itu menimbulkan tadi yang namanya global warming. Karena dia sifatnya mengikat panas, jadi menaikkan suhu. Jadi undang-undang tidak boleh membakar itu memang itu, alasannya gara-garanya salah satu penyebab global warming. Akhirnya Kabut Indonesia punya solusinya membakar tapi tanpa asap. Nah, jadi kembali lagi menjadi air mineral. Wah, menarik nih. Itu kita lama itunya. Lama ya. Uji cobanya. Sampai dapat itu kita
ya habis blowernya apa kebakar, kemudian nah itu ada inilah, ada trial and error ya. Tapi akhirnya sukses ya, alhamdulillah. Nah gimana nih sekarang nih lagi musim hujan nih Pak Ben? Nah ini sebetulnya kita juga ini kan kita kemarin kejadian waktu ada longsor, banjir bandang di Garut gitu ya. Kemudian yang terakhir di Malang ya, kita juga merasa prihatin ya. Kemudian terakhir ini di Cikole Lembang. Cikole ya. Kan ironis sekali Kang. Gimana? Ya. Nah itu kan kenapa gitu? Ada banjir, ada longsor. Nah coba kita ingin artinya melihat kenyataan bahwa di situ memang hutan kita mungkin sudah rusak. Jadi mungkin si air itu sudah tidak ketahan, tidak keserap oleh alam, sehingga dia larilah ke kampung-kampung. Tidak di alamnya tidak mungkin sudah ya rusak, sehingga ya ada rencana Kabut Indonesia dengan komunitas tadi ingin melaksanakan program reforestasi. Program reforestasi artinya penanaman pohon kembali ya, setelah kita melihat nih daerah mana nih yang layak untuk ditanami gitu ya, di reforestasi tadi. Karena itu dampaknya sangat dahsyat ketika hutan kita itu sudah rusak. Gitu ya, jadi ke reforestasi. Pak Benny sebenarnya senang banget sambil ngopi, tapi kayaknya hujan nih dan kita harus cepat-cepat masuk ke dalam. Next kita sambung Pak Benny ya. Siap, terima kasih. Baik, sahabat alam, itu aja kita ngopi bareng Ketua Kabut Indonesia, Pak Benny Rubini STMM. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.